Shalom! Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama dengan Kak Ovi dan Kakak Iin. Pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu, kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa kita harus beribadah dan bersyukur kepada Tuhan hari ini? Padahal kan biasanya kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Sekarang baru hari Kamis loh adik-adik. Ada yang tahu? Kakak Iin mungkin bisa jelaskan hari ini hari apa? Iya Kakak Ovi, hari ini hari Kamis, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Oh iya, benar. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersiap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, adik-adik yang ada di rumah, Kakak Iin mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan Terang Matahari. Adik-adik yang ada di rumah, kita mulai ibadah kita saat ini. Mari kita mulai. Tuhan bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, semua yang ada di bumi ini, di alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Tuhan ciptakan yang terbaik untuk kita nikmati. Ya, adik-adik, kita akan bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Semua yang Tercipta. Dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan melakukan Ku Ingin Berperangai, ayatnya yang pertama. Lemah
adik-adik yang ada di rumah, kita akan membaca bacaan berita anugerah pada hari ini. Dan bacaannya terpilih dari kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Berita anugerah untuk kita semua pada pagi ini dari kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Kita baca secara bersama-sama ya. Kita mulai. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Ya, adik-adik, merespon berita anugerah kita pagi ini, kita menyanyi Ku Ingin Berperangai, ayatnya yang kedua. Ya, adik-adik, petunjuk hidup baru buat pagi ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-53. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-53. Kita baca bersama-sama ya. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Dan kita akan membaca dari bacaan kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-19. Ya, adik-adik yang ada di rumah, disiapkan Alkitabnya, dibuka kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-19. Nah, kita akan baca secara berbalasan ya. Kakak akan membacakan kalimat yang keluar dan Kakak Iin beserta adik-adik di rumah akan membacakan kalimat yang mengarah ke dalam. Kita mulai ya adik-adik. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Iya, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi ini. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyi, kita angkat satu pujian, Bersabdalah Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, sesaat lagi kita akan mendengarkan dan menyaksikan cerita tentang firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik yang ada di rumah, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dalam ibadah kami saat ini, kami akan mendengarkan dan menyaksikan cerita tentang Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh mengerti tentang cerita yang akan kami saksikan dan dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik,
kita akan menyaksikan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga menurut Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Tetapi sebelumnya, kita akan kembali menyaksikan cerita tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga."
Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, adik-adik, kalian sudah menyaksikan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekarang, mari ambil Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Kita baca bersama-sama ya. Kita mulai. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita berdoa Bapa kami. Nah, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita akan bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan. Mari kawan-kawan, nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, kamu kan sukacita. Mengagungkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Ya, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun kita diingatkan dalam Roma 11 ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, mengiringi pundi persembahan yang kita jalankan, kita menyanyi, Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
adik-adik, saatnya kita akan doa syafaat. Buka tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu bagi kami semua. Kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah kepada Tuhan walaupun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih dan kami bersyukur kami boleh mendengarkan dan menyaksikan cerita tentang firman Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Biarlah mereka senantiasa diberi kesehatan. Berikan mereka kesehatan yang baik, jauhkan mereka dari sakit penyakit, dan sekiranya ada adik-adik sekolah minggu yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Yang dalam duka cita, Tuhan hiburkan. Dan untuk adik-adik sekolah minggu yang bersyukur karena ulang tahun, karena pertambahan berkat-berkat dari Tuhan, Tuhan berkati dan sempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa untuk orang tua, biarlah Tuhan tetap memberkati, sehingga orang tua boleh senantiasa sehat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah Tuhan tetap memberkati, memberikan kesehatan kepada pemerintah. Biarlah mereka semua boleh memerintah kami, boleh memimpin bangsa dan negara kami dengan penuh kebijaksanaan dan penuh hikmat daripada Tuhan. Berkati kota Bontang kami Tuhan, biarlah kota Bontang tetap aman, dan biarlah Tuhan tetap memberkati pemerintah yang ada di kota Bontang sehingga boleh memimpin kota Bontang ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis yang saat ini berjuang dalam penanganan COVID-19. Tuhan berkati mereka semua, mampukan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Berkati persembahan kami, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan sekolah minggu di jemaat kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Sebelum kita menerima berkat, saya mengajak kita semua untuk berdiri dan kita menyanyi, "Ku mau berjalan dengan juru selamatku." Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Untuk mengakhiri ibadah kita menyanyi, "Marilah, marilah." Marilah,
adik-adik yang ada di rumah, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Dan selamat memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Shalom.